Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya Endah Wahyu Adining Tias sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 3 Gesikan, sekaligus menjadi mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Berikut ini tayangan video praktek pembelajaran dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, Bu Indah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, dengan meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan Ketua Kelas Salendra untuk memimpin doa pada hari ini. Silahkan. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Selamat pagi Bu Guru. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas, semangat. Oke. Yes. Ya, baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Endah terlebih dahulu akan mengabsen kehadirannya ya. Abdul Aziz Mubarak, Alvino Sandika Cahya, Anugrah Cahya Masiput Pratama, Arjuna Fairendra Edista Pasha. Oh sakit ya. Ariandro Andaru. Dan semoga untuk teman kita semuanya yang hari ini belum bisa masuk karena sama Allah diberikan sakit, semoga kita doakan teman kita segera sembuh dan bisa kembali mengikuti pembelajaran. Itu ya. Dalam meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Pancasila. Marilah kita bersama-sama membaca salah satu surat pendek di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu
Alhamdulillahirabbil alamin. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tunjukkan semangatmu. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua. Jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan. Ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ku siap belajar. Kita memulai pembelajaran pada hari ini. Silahkan disiapkan buku pelajarannya. Yuk, bisa dikeluarkan untuk buku tulis LKS-nya maupun untuk alat tulisnya. Silahkan bisa dikeluarkan ya. Sudah? Semuanya sudah menyiapkan buku beserta alat tulisnya? Ya, coba Bu Endah akan tanya ya. Pada pekan kemarin kita sudah memasuki salah satu bab yang ada di materi pendidikan agama Islam, yaitu bab zakat. Coba Bu Endah mau tanya, apa yang dimaksud dengan zakat? Silahkan yang tahu, silahkan angkat tangan. Iya, silahkan nih ya, apa? Iya, bagus sekali nih ya. Itu adalah pengertian dari zakat. Lalu yang kedua, zakat itu dibagi menjadi berapa? Coba yang tahu angkat tangan. Iya, Gofrul silahkan. Dibagi jadi berapa? Apa saja itu? Zakat fitrah dan zakat mal. Iya, zakat fitrah dan juga zakat mal. Coba Bu Endah tanya ya, biasanya pada saat membayar zakat, kalian membayarnya pada waktu kapan? Pada waktu? Iya, pada saat bulan Ramadan. Di mana kalian membayar zakat? Di masjid. Ada lagi di mana? Di musola, atau bisa juga langsung kepada fakir miskin. Iya, betul sekali Aziz. Nah, anak-anak, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi golongan penerima zakat. Dan yang kedua, siswa mampu menganalisis hikmah melaksanakan zakat. Tuh ya. Nah, coba ini diamati. Kira-kira itu gambar apa ya? Nah, coba yang tahu silahkan angkat tangan. Gambar apa ya itu? Coba. Iya, Nafia, gambar apa? Orang yang membayar ke amil zakat. Oh iya, itu adalah gambar orang yang membayarkan zakat ke amil zakat. Itu ya. Nah, coba untuk gambar selanjutnya. Nah, ini ada gambar apa ya kira-kira? Silahkan diamati. Coba yang tahu silahkan angkat tangan. Iya, Zahra dulu. Iya, orang yang berbagi zakat. Coba Aziz, apa gambar apa? Orang yang membayar. Iya, betul sekali. Orang yang memberikan zakat kepada fakir miskin. Hebat semuanya ya, betul sekali. Nah, untuk selanjutnya, nah pekan kemarin kan kita sudah mempelajari pengertian zakat dan juga pembagian zakat. Nah, untuk materi selanjutnya ini ya anak-anak, tentang muzaki. Nah, muzaki itu siapa? Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat.
Jadi pada saat Ramadan, nah kalian itu membayar zakat atau mengeluarkan zakat, nah itu kalian disebut dengan muzaki. Selanjutnya ada namanya mustahik. Nah, mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, siapa saja orang-orang ini? Nah, orang-orang itu terbagi, coba dilihat depan ya, terbagi menjadi 8. Yang pertama ada fakir. Nah, fakir itu siapa? Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak memiliki penghasilan. Lalu yang kedua ada namanya miskin. Orang yang mempunyai harta atau penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, lalu yang ketiga, nah yang seperti ada di gambar tadi ya, amil. Nah, amil itu panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan juga membagikan zakat. Lalu yang keempat, ada namanya mu'alaf. Nah, mu'alaf itu siapa? Yaitu orang yang baru masuk agama Islam dan imannya masih lemah. Terus selanjutnya, yang kelima ada riqab, yaitu hamba sahaya yang dijanjikan dimerdekakan oleh tuannya jika sanggup membayar tebusan sejumlah uang. Nah, kalau zaman Nabi dulu itu masih ada ya riqab itu. Mungkin kalau sekarang karena kita ya sudah merdeka ya semuanya, insya Allah untuk riqab sekarang sudah tidak ada. Lalu ada gorim. Nah, gorim itu adalah orang yang terlilit hutang. Hutangnya banyak dan tidak mampu untuk membayarnya. Terus selanjutnya ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Banyak sekali orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya, misalkan kalian ngaji, nah pasti diajar oleh para ustadz-ustadzah ya. Nah, itu adalah salah satu contoh orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir ada ibnu sabil, yaitu orang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal ketika akan pulang ke daerahnya. Nah, itu adalah 8 golongan penerima zakat. Nah, lalu apa hikmah dari melaksanakan zakat? Nah, yang pertama meringankan beban orang lain. Nah, pastinya orang yang diberikan zakat itu pasti merasa senang. Membersihkan harta dan jiwa. Mendidik diri agar menjadi seorang pemurah dan penolong. Yang keempat, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Yang kelima, bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang enam, mengasah sikap peduli terhadap sesama. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, terciptanya hubungan kasih sayang antara orang yang mampu dan tidak mampu. Nah, itu tadi ya. Itu untuk hikmah dari melaksanakan zakat. Nah, setelah ini Bu Indah akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Nanti untuk yang sebelah sini Bu Indah jadikan kelompok 1. Kelompok 1 ini Bu Indah berikan nama kelompok Abu Bakar As-Siddiq ya. Salah satu sahabat Nabi yang memiliki keberanian yang luar biasa dan tentunya berjuang di jalan Allah. Terus kelompok 2-nya sebelah sini, kelompoknya Umar bin Khattab. Nah, ini juga termasuk salah satu sahabat Nabi dengan gelar singa padang pasir. Lalu untuk kelompok 3 sebelah sini, Bu Indah beri nama kelompok Utsman bin Affan. Untuk kelompok pertama, Bu Indah berikan tugas membuat poster ya, membuat poster terkait golongan penerima zakat.
Lalu untuk kelompok 2, nanti tugasnya adalah membuat peta konsep terkait golongan yang menerima zakat. Lalu untuk kelompok 3, nanti tugasnya membuat sebuah lagu. Nah, lagu golongan orang penerima zakat. Dan yang kelompok 4, nanti tugasnya adalah bermain peran, mempraktekkan bagaimana proses zakat dan kepada siapa saja zakat itu harus dibayarkan dan diberikan. Ibu Indah bagikan ya. Ini tadi untuk kelompok untuk kelompok 1 membuat poster ya nanti. Kelompok 2-nya ini silahkan untuk membuat peta konsep. Kelompok 3 membuat lagu ya. Nih. Sama siapa? Sama sini. Oh iya ini, maaf ya ini. Oh juga. Nih. Ini maaf, tukar. Ini yang terakhir untuk kelompok 4 bermain peran. Nah, silakan kalian untuk membuat sesuai dengan tugasnya ya, bisa kerja kelompok dengan temannya. Dah, yuk bisa dikerjakan. Waktu mengerjakannya Bu Indah beri waktu 30 menit ya. Silahkan diselesaikan dengan sebaik-baiknya dalam waktu 30 menit tersebut. Nanti setelah itu kita presentasi ke depan setiap kelompoknya. Iya, ya. Boleh pakai pensil dulu atau pakai anu. Nah, oke, jangan lupa nanti disiapkan juga. Terus yang jadi penerima zakatnya, ya boleh ditulis saja ini. Kamu mau menjadi salah satunya atau ditulis anunya? Bisa. Ambil besar. Ambil besar, pokoknya tulisannya terlihat gitu ya. Wes terserah saman rupane mau dibagi yang seperti apa, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya gitu ya. Bagusnya. Iya, gimana? Kecoret, enggak apa-apa. Oh, wes. Ya, enggak apa-apa. Enggak kelihatan. Udah bisa ya. Nanti setelah selesai ditempel, nanti bareng-bareng kita belajar menyanyikan. Ya Mas ya, nanti bareng-bareng menyanyikan. Nah, ya bagus. Kalau ditulisin, ditebalin. Ya. Bagus, bareng-bareng ini bagian bagus. Tidak bagus. Sip. Ya. Gimana? Ini bisa ya. Oh, ada di warna, oh, bagus sekali ya, kreatif. Ayo anak-anak, ditingkatkan kerjasamanya, mau Bu Indah nilai untuk kerjasamanya ya. Nah, menempel. Sudah bisa menganu agak tebal, enggak apa-apa Gofrul di pakai spidol ya, boleh. Spidolnya ini ya, bergantian aja ya. Waktu mengerjakannya tinggal 15 menit lagi, silahkan diselesaikan. Sekarang kita belajar menyanyikan ini bareng-bareng ya. Yuk coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ada 8 golongan yang menerima zakat, fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan gharim, amil zakat dan riqab. Mereka semua itu mustahik zakat. Baiklah anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah, oke. Untuk presentasi yang pertama, silahkan Bu Endah minta untuk
kelompok 1 maju ke depan. Yuk silakan kelompok 1 semuanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Kami dari kelompok 1 Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ya, hasil diskusi hasil kelompok kami. Ya, jadi ini hasil diskusi kelompok 1 terkait pembuatan poster ya. Bisa dilihat dan disimak. Silahkan dibacakan apa ini posternya berisi apa. Muzaki dan mustaqi. Ya, muzaki dan mustahik zakat. Nah, ternyata di situ ada siapa saja? Coba dibacakan. 1 ada fakir. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta. 2. Yang kedua miskin, orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Ya, 3. Yang ketiga rikob, hamba sahaya atau budak. Terus selanjutnya Keempat gorim, orang yang memiliki banyak hutang. Yang kelima mualaf, orang yang baru masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. 1 fakir. Fakir yaitu orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu, ia juga tidak memiliki pekerjaan. 2 miskin. Miskin yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. Ya. 3 amil. Amil yaitu orang yang ditugaskan pemerintah, ditugaskan lembaga zakat atau petugas yang menerima, mengelola dan menyalurkan zakat. 4 mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang-orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam sehingga perlu diperkuat hatinya, tanda kepedulian dan perhatian Islam terhadap mereka. Dari kelompok 3, Utsman bin Affan ingin mempresentasikan diskusi dari kelompok Ya, yaitu berupa lagu mustahik zakat. Yuk, bareng-bareng ya. Kita bantu dengan tepuk tangan ya. Yuk. 1, 2, 3. Ada 8 golongan yang menerima zakat. Fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan gharim, zakat dan rihab. Mereka semua itu mustahik zakat. Setelah amil menerima zakat, ini muzaki bisa kembali ke sana. Amil akan memberikan zakat tersebut kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat ya. Silahkan amil itu memberikan zakatnya kepada mustahik atau menyalurkan. Nah, dengan demikian zakat sudah bisa tersalurkan atau tersampaikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, kurang lebihnya untuk proses zakatnya seperti itu. Sudah. Yuk, bisa salam kembali. Sekian dari kelompok kami, gitu ya. Sekian penampilan kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk kelompok. Bu Indah akan menilai
kelompok di antara 4 kelompok ini. Nah, untuk kelompok terbaik pertama akan memperoleh bintang sebanyak 4. Kira-kira dari kelompok mana ya? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Lalu untuk bintang kedua, bintang 3 ya, untuk penampilan terbaik kedua. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bintang 3 dan untuk bintang 2. Tugas kalian itu sudah menunjukkan karya terbaik dari kalian itu ya. Yuk coba sebelum selanjutnya Bu Indah mau mengajak kalian untuk ice breaking dulu ya. Coba fokus, konsentrasi. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Masih semangat siap belajar ya. Oke, untuk selanjutnya Bunda akan meminta kalian untuk mengerjakan soal terkait materi zakat pada hari ini. Coba dibuka LKS-nya halaman 36 ya, terkait bab zakat. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Dikerjakan. Sejauh mana pemahaman kalian jika ada yang masih salah dan belum mengerti? Yuk, soal nomor 1, membayar zakat termasuk rukun Islam yang keberapa? Oh iya, yang ketiga, betul. Nomor 2, zakat secara bahasa berasal dari kata zaka. Artinya apa? Iya, betul sekali, suci. 3, orang yang mengeluarkan zakat disebut apa? Muzaki. 4, zakat ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Betul. Kalau Bunda mau tahu yang betul semua siapa? Ya, salah 1. Ya, salah 2. Ya, oke, berarti good job ya. Oke, terkait zakat ya, coba kita ulangi materi pembelajaran hari ini ya. Tadi kita sudah belajar terkait 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada siapa? Ada fakir. Terus golongan yang kedua ada namanya miskin. Yang ketiga amil. Yang keempat mu'alaf. Yang kelima riqab. Bunda mau tanya, jadi apakah kalian sudah tahu golongan yang menerima zakat? Sudah tahu. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang sekali. Kira-kira kalau pertemuan yang akan datang mau dibuat lagi seperti ini, mau apa tidak? Mau ya, oke. Terus juga bagi anak-anak yang tadi juga sudah mengerjakan soal terkait zakat. Nah, apabila anak-anak yang sudah mendapatkan nilai yang baik, pemahaman yang baik, itu ditingkatkan atau dipertahankan. Bagi anak-anak yang tadi nilainya masih kurang, itu bisa lebih baik lagi dan ditingkatkan lagi, itu ya. Terus untuk tugas selanjutnya di rumah silahkan kalian pelajari terkait indahnya berbagi. Materi selanjutnya yaitu ada infak. Nah, silahkan di rumah dipelajari. Minggu depan kita akan membahas terkait materi tentang infak. Nah, coba sebelum Bu Indah akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya terkait materi pembelajaran hari ini? Tidak ada? Iya. Apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat
dan berkahnya untuk kita semua, dan tentunya ilmu yang diperoleh itu bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berduduk siap, gerak, berdoa mulai. Selamat siang. Sekian untuk hari ini. Apabila ada kekurangan ataupun kekhilafan Bu Endah dalam bertutur kata, Bu Endah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.